Pada tahun 1995, Konami merilis RPG pertama mereka di konsol 32-bit. Suikoden, titel garapan Konami tersebut menjadi salah satu RPG paling pertama yang rilis di konsol Sony PlayStation. Para kritikus menyebut game tersebut sebagai makanan pembuka yang enak, menanti datangnya beberapa RPG kelas berat lain yang masih dalam produksi saat itu, seperti Final Fantasy VII dari Squaresoft. 3 tahun kemudian, tim di balik Suikoden pertama kembali dan memproduksi game Suikoden 2. Bagi mayoritas gamer pecinta JRPG, Suikoden 2 dianggap sebagai sebuah peningkatan dari titel RPG yang sudah bagus. Praktis mengelevasi Suikoden 2 pada kategori Masterpiece. Suikoden 2 tidak pernah mengecap kesuksesan yang sama seperti seri Final Fantasy di masa rilisnya dulu. Tetapi, seiring dengan berlalunya waktu dan promosi dari mulut ke mulut, semakin banyak gamer yang menemukan game ini dan jatuh cinta pada seri Suikoden. Dalam video saya sebelum ini, saya sudah pernah membahas cukup detail mengenai sejarah pembuatan Suikoden di bawah kendali Yoshitaka Murayama dan Junko Kawano. Apabila kalian tertarik untuk menonton lebih lanjut, saya meletakkan link untuk video tersebut di bawah. Anyway, setelah perilisan dari Suikoden 2, franchise ini menunggu waktu sampai 2002 sebelum entry ketiganya dirilis di konsol generasi selanjutnya. Tak seperti Suikoden 1 dan 2 yang banyak memiliki crossover karakter di dalamnya, Suikoden 3 memiliki rentang waktu yang cukup panjang dari kedua prequelnya. Sehingga, karakter-karakter lama yang tampil ulang di sana sudah tidak banyak lagi. Nah, beberapa fans Suikoden bertanya-tanya, bagaimana gerangan nasib para karakter yang mereka cintai di dua game Suikoden pertama itu? After all, Suikoden mengizinkan kita merekrut sampai 108 karakter di dalam kesatuan tentara kita, dan tentu saja tak memiliki waktu yang cukup untuk menggali latar belakang dari tiap-tiap karakter. Kerap bukan setelah seorang Star of Destiny menyelesaikan story arc-nya, ia kemudian tenggelam menjadi karakter latar belakang minor saja dalam cerita. Dengan pengecualian beberapa supporting character, jalan cerita Suikoden cukup terfokus pada karakter-karakter utamanya. Apa yang mayoritas fans tidak tahu adalah, Konami sebenarnya membuat dua buah game Gaiden yang berfungsi untuk membuka lebih luas dunia Suikoden yang tak dapat ditampilkan di dua titel pertamanya. Gaiden dalam bahasa Jepang sendiri berarti side story alias cerita sampingan. Gaiden biasanya dibuat kalau penulis ingin memperkuat world building dari ceritanya tanpa mengorbankan pacing dari cerita inti. Rupanya, dari rentang tahun 1998 ke 2002, Konami merilis dua buah game Gaiden untuk franchise Suikoden ini. Judulnya adalah Gensho Suiko Gaiden Volume 1, Harumonia no Kenshi, dan Gensho Suiko Gaiden Volume 2, Kurisaru Bare no Keto, yang dalam bahasa Inggrisnya ditranslasikan sebagai Swordsman of Harmonia dan Duel at Crystal Valley. Bagaimanakah kedua game ini memperkaya mitologi dunia Suikoden, dan perlukah kalian memainkannya? Mari kita cari tahu. Alih-alih mengambil sudut pandang Tear McDowell atau Ryo Genkaku, yang adalah dua protagonis utama game Suikoden, game ini justru diceritakan melalui sudut pandang seorang tokoh baru, seorang mata-mata dari kerajaan Harmonia, Nash Lakje. Nash adalah pilihan yang unik sebab ia adalah karakter yang benar-benar baru, tidak ada di dalam Suikoden pertama dan kedua. Well, setidaknya tidak secara eksplisit, sebab Nash bisa dibilang muncul sebagai cameo di Suikoden 2. Setiap game Gensho Suiko Gaiden terbagi dalam 4 chapter, yang berarti ada total 8 chapter untuk keseluruhan cerita Nash. Ketimbang menganggap game volume pertama dan keduanya berbeda, lebih pas menganggap ini adalah satu cerita yang dibagi dalam dua bagian. Fokus dari Gensho Suiko Gaiden sendiri terbagi dua. Di satu sisi, Nash dikirim sebagai mata-mata oleh kerajaannya untuk mencari informasi mengenai keberadaan salah satu dari 27 True Rune yang konon muncul di kerajaan Highland. Jalan cerita dari volume pertama Suiko Gaiden ini memang berjalan secara beriringan dengan jalan cerita di Suikoden 2. Itu berarti,
Dalam petualangannya, di kerajaan Highland, Nash akan bertemu dengan beberapa figur penting dalam perang antara tentara New State dan Highland. Pada awalnya, Nash sepertinya hanya dipakai sebagai mata dari gamer saja. Tanpa diberi banyak info mengenai masa lalunya, pemain jadi bisa memasukkan sudut pandang mereka ke dalam diri Nash. Hal itu mulai berubah memasuki chapter-chapter akhir di Suiko Gaiden pertama, di mana masa lalu dari Nash yang misterius mulai dikisahkan lebih sering untuk akhirnya menjadi benang merah cerita. Setelah cliffhanger ending dari volume pertama yang bersambung langsung ke volume keduanya, jalan cerita dari Gensho Suiko Gaiden mulai berfokus lebih kepada masa lalu Nash dan membentuk sejarah dari karakter Nash itu sendiri. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa Nash adalah protagonis yang likable, seorang mata-mata yang memiliki moral dan hati, tetapi di sisi lain juga cerdik, sehingga ia bisa meloloskan dirinya dari masalah yang kerap ia temui selama petualangannya. Apabila kalian sudah bermain 2 game Suikoden, kalian akan berjumpa kembali dengan banyak fan favorite kalian di sini. Karakter-karakter seperti Victor, Flick, Nanami, bahkan sampai ke karakter-karakter dari kubu Highland, macam Jilia dan Luka. Saya merasa mayoritas karakter yang muncul di sini adalah karakter-karakter dari Suikoden 2 dengan beberapa tambahan dari Suikoden pertama. Tetapi itu juga biasanya karakter yang muncul lagi sih di Suikoden 2. Kualitas dari chapter-chapter di dalam 2 volume Gensho Suiko Gaiden ini naik turun. Ada beberapa cerita yang bagi saya esensial untuk menggali masa lalu seorang side character, tetapi beberapa lagi terasa agak terlalu bertele-tele dan bertabur fanservice semata. Bagi saya, stand out untuk kisah ini adalah chapter pertama yang berfokus kepada Sierra, chapter kedua yang berfokus kepada Joey, dan chapter keempat yang berfokus kepada Teresa. Sadarkah kalian kalau 3 chapter tersebut semua datang dari volume pertamanya? Ya, saya memang merasa bahwa volume pertama game ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan volume keduanya. Ada 2 alasan kenapa saya menganggap ada penurunan kualitas dalam volume keduanya. Pertama adalah setting waktunya. Setting waktu di volume pertama Suiko Gaiden berjalan beriringan dengan Suikoden 2. Yang membuat tensi dalam cerita tinggi sepanjang permainan. Ada kekhawatiran dalam bermain dan berinteraksi dengan tiap-tiap karakter di sini, sebab salah-salah menjawab bisa menyebabkan identitas Nash sebagai mata-mata dari negara ketiga ketahuan. Tensi yang mendidih di cerita ini lenyap di volume kedua, dikarenakan ceritanya mengambil setting setelah New State Army menang perang. Yah, paling tidak, karena settingnya ada setelah perang, gamer bisa melihat apa yang dilakukan oleh beberapa karakter favorit mereka setelah perang berakhir. Alasan kedua kenapa kualitas cerita volume kedua menurun adalah fokusnya pada masa lalu Nash. Masa lalu Nash disibak dalam game ini secara pelan-pelan, dan membuat saya menganggap bahwa ada cerita yang kuat di balik masa lalunya. Sayangnya, ketika akhirnya jalan cerita Nash sepenuhnya terungkap, payoff-nya agak underwhelming. Tidak buruk sih, tetapi datar kalau dibandingkan masa lalu beberapa karakter lainnya. Kalau kamu memainkan game Suikoden 1 dan 2 dulu, jangan delete save file kalian, sebab save file itu bisa digunakan ke dalam duologi Suiko Gaiden ini. Akan ada tambahan cerita dan scene yang ada, tergantung dari save file apa saja yang kalian miliki. Secara overall, playtime dalam 2 volume Suiko Gaiden tidak panjang. Setiap chapter bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam, yang berarti kalian bisa menyelesaikan 1 volume dalam 4 jam, dan kisah Nash secara keseluruhan bisa selesai dalam 8 jam. Panjangnya menurutku cukup pas, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, tetapi cukup untuk memberikan gamer pengetahuan mengenai background karakter Nash, sosok yang nantinya akan muncul kembali di Suikoden ketiga. Musik dan artwork dari Gensho Suiko Gaiden sangat bagus. Mengingat game ini bergenre visual novel, Konami bisa memaksimalkan memori di dalam game ini untuk tampilan audio visualnya.
Hasilnya terlihat dari balutan musik dalam game ini. Beberapa track diaransemen ulang oleh Miki Higashino, komposer Suikoden yang kembali dalam titel ini. Grafik artwork tiap karakter pun digambar dengan bagus oleh Sho Yashioka. Saya tahu banyak orang lebih familiar dengan artwork dari Fumi Ishikawa maupun Junko Kawano. Tetapi percayalah bahwa Yashioka tidak memalukan dalam guratan gambarnya di duologi ini. Satu hal yang lebih keren lagi adalah tampilan animasi opening FMV dari Suiko Gaiden 1 dan 2. Kedua animasi ini tampil fully animated, masing-masing selama 2 menit lebih. Apabila kamu pecinta serial Suikoden, menonton karakter-karakter kecintaan kalian muncul dalam tampilan animasi dijamin akan membuat kalian orgasme kesenangan. Visual novel bukan sebuah genre yang menjual di luar Jepang, apalagi pada awal tahun 2000-an dulu. Dan itulah sebabnya Gensho Suiko Gaiden tak pernah dirilis di luar Jepang pada era PS1 dulu. Saya pribadi tahu mengenai keberadaan game ini karena pemberitaan majalah-majalah game lokal macam Ultima dan Hot Game. Tetapi, tidak pernah berhasil memainkannya. Oh, kalau memainkan pun saya bisa apa? Saya kan tidak mengerti bahasa Jepang. Hambatan bahasa inilah yang membuat banyak fans Suikoden tidak pernah memainkan kedua titel Gensho Suiko Gaiden ini. Tetapi, seiring dengan berlalunya waktu, genre visual novel makin naik popularitasnya. Seri-seri seperti Phoenix Wright dan Danganronpa menunjukkan bahwa walaupun genre ini masih termasuk niche, ia punya fans beratnya sendiri. Saya sempat berharap bahwa kesuksesan dari beberapa titel visual novel akan mendorong Konami merilis seri Suiko Gaiden ke pasaran barat. Harapan saya tinggal angan-angan semata, sebab Konami malah membiarkan franchise Suikoden sebagai game mati suri total. Beruntunglah, fans dari Suikoden adalah fans yang militan dan penuh dedikasi. Sekelompok fans akhirnya memutuskan untuk memulai proyek translasi Suiko Gaiden dengan tangan mereka sendiri. Karya merekalah yang membuat para pecinta Suikoden lainnya, termasuk saya, akhirnya bisa mengetahui kisah keseluruhan dari Nash. Walaupun tidak official dari Konami, kalian tidak perlu khawatir, sebab hasil translasi dari para fans ini sangat rapi. Kendati genre visual novel tidak benar-benar dikenal dengan nilai replayability yang tinggi, Suiko Gaiden paling tidak berusaha untuk memberikan beberapa rute dan cameo yang berbeda, tergantung dari keputusan apa yang kamu ambil. Pilihan yang kamu ambil di dalam game ini akan berpengaruh pada 3 statistik yang Nash miliki: luck point, secret point, dan popularity point. Di antara ketiganya, hanya luck point saja yang terlihat langsung di layar. Sementara, secret point dan popularity point tidak kelihatan. Kalian hanya akan tahu perubahan pada secret dan popularity kalian bila kalian mengikuti guide. Jadi, seberapa pentingnya sih kisah Suiko Gaiden ini untuk dimainkan? To be perfectly honest, sama sekali tidak penting. Di luar background cerita untuk beberapa karakter sampingan, menunjukkan beberapa event penting yang terjadi di Suikoden 2 melalui sudut pandang lain, sampai memberikan epilog serta closure bagi beberapa karakter penting Suikoden 1 dan 2, tidak ada cerita baru dari Suiko Gaiden. Ada sih satu chapter di volume kedua yang berkisah mengenai Keepers of the Flame, grup yang akan memegang peranan penting di cerita Suikoden 3. Tetapi bahkan cerita itu pun tak terlalu berpengaruh penting pada jalan cerita di titel Suikoden utama. Hanya karena ini bukan titel yang esensial, bukan berarti Suiko Gaiden jadi tak pantas untuk dimainkan. Apabila kamu adalah pecinta seri Suikoden, terutama seri pertama dan keduanya, Suiko Gaiden adalah cerita tambahan untuk karakter-karakter yang kalian cintai di sana. Bila kalian penasaran kenapa Joey mendadak saja memutuskan untuk mengkhianati Ryo dan Nanami, kalian akan bisa mendapat sebuah jawaban yang lebih jelas setelah memainkan game ini. Atau mungkin kalian ingin tahu bagaimana sejarah dari terciptanya Blue Moon Village oleh Sierra. Chapter pembuka dari Suiko Gaiden ini memberikan jawabannya secara benar-benar bittersweet, dan bagi saya bahkan merupakan chapter terbaik dari keseluruhan saga Suiko Gaiden. Ringkasnya, kalau kalian pecinta seri Suikoden,
duo Suiko Gaiden adalah game yang pantang untuk dilewatkan. Bagi saya, Genso Suiko Gaiden adalah sebuah game yang secara baik menyeimbangkan penceritaan kisah NES dan fanservice yang membiarkan kita berjumpa dengan karakter-karakter dari Suikoden pertama dan kedua. Untuk fans Suikoden seperti saya, that's more than enough. It might not be a perfect game, but it's a perfect love letter for the franchise. A must-play for all Suikoden fans out there. Skorku untuk game ini 8.